www.basket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi dengan channel Faza NDR. Masih berkaitan dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk tingkatan SMP, terutama tingkatan kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang pencemaran. Pada video yang kemarin sudah saya jelaskan tentang pencemaran air, kemudian pencemaran udara. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran tanah yang terakhir. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Kalau video ini bermanfaat, silakan bisa di-share ke teman-teman satu angkatan kalian, teman-teman satu kelas kalian, atau teman satu sekolah kalian. Kita mulai saja pada pembahasan yang pertama adalah pencemaran tanah. Apa itu tanah? Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam suatu areal pertanahan, sehingga ketika zat tersebut masuk, zat di sini adalah polutan, dapat mengubah atau mempengaruhi keseimbangan ekologis di areal tersebut. Seperti halnya pada gambar itu adalah tumpukan sampah yang sangat menggunung, maka di situ terjadi pencemaran tanah. Tanah yang ada di dalam yang berada di situ itu sudah sangat tercemar, sehingga ketika ada tanaman di situ maka dia tidak akan tumbuh karena komposisinya, unsur haranya sudah berubah, sehingga tanaman yang ada di situ pun tidak akan bisa tumbuh. Ini adalah pengertian dari pencemaran tanah, masuknya polutan ke dalam tanah hingga tanah tersebut tidak seimbang lagi sesuai ekologisnya. Berikutnya penyebabnya. Penyebab dari pencemaran tanah ini ada 3 macam, yaitu limbah domestik, kemudian limbah industri, serta limbah pertanian. Yang dimaksud dengan limbah industri adalah limbah yang berasal dari pemukiman penduduk, kemudian dari perkantoran, kemudian juga dari tempat wisata. Ini adalah limbah domestik. Ini bisa berupa padatan, juga bisa berupa cair. Nah, kalau yang padatan, sebagai contohnya adalah plastik, kemudian kaleng, serat. Ini bisa berupa seperti kasur, kemudian karpet, pakaian, kemudian keramik, dan bahan bangunan yang lain. Ini adalah berupa padatan. Kemudian kalau berupa cairan, ini bisa berupa tinja atau feses atau kotoran manusia, kemudian deterjen, sabun, odol, sampo, kemudian oli, kemudian cat. Ada 2 macam, yaitu padatan dan cairan. Sehingga secara tidak langsung rumah kita pun menyumbangkan pencemaran tanah. Karena apa? Manusia tidak bisa lepas dari yang namanya sabun, seperti odol, kemudian sampo, dan sebagainya.
Kemudian berikutnya adalah limbah industri, berarti dari industri SAP. Ini juga ada berupa padatan, juga berupa cairan. Nah, yang berupa padatan ini bisa berupa lumpur dan bubur. Bubur di sini bukan bubur yang biasa kita makan, bukan, tapi limbah, tapi yang sudah berupa seperti bubur dari pabrik, seperti pabrik gula, kemudian pabrik kertas, pabrik rayon, kemudian pabrik dari pengawetan buah, kemudian dari pengawetan ikan, juga dari pengawetan daging seperti pembuatan sarden. Kemudian ya, kalau yang berupa cairan ini biasanya berupa industri pelapis logam seperti tembaga, kemudian timbal, kemudian perak, krom, arsen, dan boron. Ini adalah limbah dari limbah industri. Kemudian dari limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini biasanya penggunaan pupuk urea. Kemudian juga penggunaan pestisida, herbisida untuk memberantas hama. Tetapi secara berlebihan, tidak sesuai dengan aturan. Maka ketika terjadi seperti ini penggunaan pestisida secara berlebihan, dia akan masuk ke dalam tanah yang nantinya tanah itu akan berubah kadar mineralnya. Jadi kadar mineral tanah itu akan berubah, sehingga kalau ini dibiarkan terus menerus, maka suatu ketika ditanami tanaman tertentu, tanah tersebut tidak bisa menumbuhkan tanaman karena unsur haranya, unsur mineralnya sudah berubah karena sudah tercemar oleh pupuk urea, pestisida, herbisida, dan sebagainya. Ini adalah penyebab dari pencemaran tanah domestik seperti tadi limbah rumah tangga, dan limbah industri, kemudian limbah pertanian. Ada penyebab. Nah, ini berupa gambarnya nih. Ini namanya limbah domestik dari perkantoran, dari perumahan, ya. Ada botol, ada ini apa ya, plastik dan sebagainya. Nah, ini dari limbah industri. Biasanya kalau limbah industri ada kaitannya juga dengan pencemaran air. Dan juga ini adalah yang terdapat dari limbah pertanian, penggunaan pestisida yang secara berlebihan, tidak sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pabrik pupuk. Berikutnya dampak dari pencemaran tanah secara tidak langsung ini banyak sekali, karena makanan yang kita makan itu sumbernya, salah satunya sumbernya adalah dari tanah. Kalau tanahnya tercemar, maka makanan yang akan kita makan pun bisa menjadi tercemar. Nah, yang pertama pestisida dan herbisida. Ini merupakan bahan karsinogenik bagi populasi. Karsinogenik di sini artinya bahan yang bisa menyebabkan kanker. Lagi, karsinogenik ini bahan yang dapat menyebabkan kanker. Kalau pada bahan makanan, biasanya yang berasal dari makanan yang dibakar. Itu biasanya kalau ada arangnya itu mengandung karsinogenik. Makanya tidak boleh makan bakaran yang secara berlebihan. Nih, pestisida dan herbisida bisa menyebabkan kanker. Kemudian timbal. Ini dapat merusak otak, kemudian juga keracunan ginjal. Makanan yang mengandung timbal bisa menyebabkan perusakan otak dan juga bisa gagal ginjal, perusakan ginjal. Kemudian raksa dan siklodiana ini dapat merusak ginjal dan hati. Kemudian
organofosfat dan karmabat. Ini dapat mengganggu saraf otot, bisa menegang ototnya. Dan klorin gangguan hati dan ginjal dan penurunan sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini ada dua macam, otak dan ruas tulang belakang. Jadi daya ingatnya bisa berkurang, daya responnya juga bisa berkurang, daya pikirnya pun juga bisa berkurang. Ini karena pencemaran dari klorin. Kemudian berdampak buruk bagi ekosistem ketika pestisida atau polutan dari pencemaran tanah masuk ke dalam tanah. Dia akan merubah unsur hara, unsur mineral dari dalam tanah. Kemudian tanah itu nantinya akan memberikan sumbangsi dalam pembuatan proses fotosintesis. Nah, karena mineralnya sudah berubah, maka dia akan masuk dan bisa jadi yang harusnya di dalam tanah ada pengurai yang nantinya bisa merubah bahan organik menjadi bahan anorganik yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, itu bisa musnah atau tidak ada dekomposer, karena dekomposernya sudah mati karena tercemar oleh tadi polutan dari, misalkan katakanlah dari deterjen, dari pestisida. Nih, berdampak buruk bagi ekosistem. Kemudian memusnahkan predator alami. Ini biasanya penggunaan pestisida yang tujuannya untuk membasmi hama, tapi secara tidak langsung bisa membunuh predator alami. Sebagai contoh, predator alami adalah ular, atau misalkan pestisida itu bisa membunuh yang memakan wereng, yang memakan belalang yang mengganggu tanaman. Ini secara tidak langsung predator alaminya akan mati. Dan penurunan hasil pertanian karena penggunaan pestisida yang sangat berlebihan, kemudian ditambah lagi ada pencemaran lingkungan dari limbah pabrik, dari limbah rumah tangga, maka otomatis pertaniannya pun juga akan menurun karena kadar di dalam tanah, mineral di dalam tanah juga berkurang. Kemudian yang terakhir adalah bisa terjadi erosi tanah. Kalau sudah terjadi erosi tanah, maka tanaman yang kita tanam di tanah yang sudah tercemar, maka tanaman tersebut kemungkinan tidak bisa tumbuh. Kalaupun bisa tumbuh, akan ada masalah. Misalkan tidak tumbuh besar, bisa tumbuh tetapi tidak bisa berbuah. Bisa juga seperti itu. Ini adalah dampak pencemaran tanah. Bagaimana cara menanggulanginya? Itu ada dua macam, remediasi dan bioremediasi. Kedua ini saling keterkaitan. Apa sih remediasi? Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua macam. Yang pertama adalah in situ atau on site. Itu pembersihan di lokasi, meliputi venting. Venting itu injeksi, memasukkan sesuatu. Dan bioremediasi. Dan offsite yang kedua, penggalian tanah, berarti tanah yang sudah tercemar itu digali, kemudian dibersihkan, diberikan semacam zat yang nantinya zat tersebut bisa menghilangkan polutan-polutan yang terdapat di dalam tanah. Kemudian diolah dengan pengolahan air limbah. Jadi nanti disaring polutan yang sudah tercemar, polutan yang sudah terangkut nanti akan dikeluarkan. Nanti tanah yang
sudah dibersihkan bisa digunakan sebagai media tanam. Ini yang namanya remediasi. Kemudian bioremediasi. Ini remediasi biasanya sering digunakan karena biayanya juga lumayan murah. Tapi kalau bioremediasi itu lumayan mahal dan lebih kompleks. Apa itu bioremediasi? Proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini bisa berupa jamur dan juga bisa berupa bakteri. Nah, tujuannya untuk memecah atau mendegradasi atau menurunkan zat pencemar menjadi bahan yang kurang atau tidak beracun. Yang awalnya beracun didegradasikan, diturunkan, dia tidak mencemari lagi atau minimal dia tidak beracun lagi. Ini bisa berupa karbon dioksida dan air. Nah, jamur yang berperan biasanya namanya vesicular arbuscular mycorrhiza yang singkatnya dengan FAM. Ini jamur ini dapat menyerap unsur logam dari dalam tanah karena logam itu sangat berbahaya ketika logam tersebut masuk ke dalam tanah. Ini adalah cara menanggulangi pencemaran tanah. Dan ada juga yang sangat efektif, ini bisa menanggulangi pencemaran tanah, bisa pencemaran udara, bisa menanggulangi pencemaran tanah, menanggulangi pencemaran air, dan menanggulangi pencemaran udara. Apa itu? Hutan. Hutan kita tahu yang namanya hutan itu adalah paru-parunya dunia. Karena hutan menghasilkan oksigen yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Bahkan bukan cuma hanya manusia, hewan pun juga membutuhkan. Apa sih manfaat dari hutan? Mencegah erosi supaya tanahnya tidak mudah terkikis, kemudian mempengaruhi kesuburan tanah. Semakin banyak tanaman, maka kesuburan tanahnya pun juga semakin bagus. Kemudian mempengaruhi persediaan air, karena air hujan yang turun dari atas langit kemudian masuk ke dalam tanah itu dapat diserap oleh tumbuhan. Ini adalah hutan. Nah, sebagai sumber keanekaragaman hayati. Nah, kalau semakin banyak keanekaragaman hayati, maka ekosistem yang terjadi dia akan seimbang, tidak timpang. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya adalah kebalikan dari manfaatnya. Maka terjadi erosi, kesuburan tanahnya kurang, kemudian persediaan air kurang, sumber keanekaragaman hayati pun juga berkurang. Nah, upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan ketika terjadi hutan gundul atau hutannya rusak. Yang pertama adalah sistem tebang pilih. Tidak semua tanaman ditebang, hanya tanaman yang sudah tua saja itu ditebang. Jangan sampai yang besar ditebang, yang kecil juga ditebang. Kemudian juga kalau terjadi penggundulan hutan, maka diciptakanlah atau dilakukanlah reboisasi. Ini manfaat dari hutan dan upaya pencegahan dari penanggulangan kerusakan hutan. Oke, itu saja untuk materi hari ini tentang pencemaran tanah. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian dan menambah ilmu pengetahuan kalian tentang pencemaran, terutama pada pencemaran tanah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.